sosialisasi penerapan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu semua, di sini kita sudah mempelajari pembelajaran yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini kita di sekolah menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kodrat di sini bisa kodrat alam dan kodrat zaman, yang mana mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kesalahan adalah kesempatan bagi anak untuk belajar. Baik Bapak Ibu, kita mendengar kata disiplin selama ini. Apa yang terbayang di benak kita, di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran kita semua? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal Bapak kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan kita sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Kemudian di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kepada kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita di sekolah, kalau di kelas
ada murid kita yang menghindari ketidaknyamanan hukuman. Dia misalkan dia tidak mau membuat PR, kita kadang akan memberi hukuman, terkadang memberi hukumannya menyapu. Dia karena kita takut memberi hukumannya itu, dia menghindari hukuman tersebut dengan menyapu, dengan membuat PR, walaupun PR-nya asal-asalan. Itu yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkatan di atas motivasi yang pertama. Jadi di sini perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Apa di kelas kita ada murid yang seperti itu? Kira-kira Ibu? Ada. Contohnya ketika muridnya ada yang mungkin kita membawa permen, kita suruh tugas dengan alasan kita akan memberi mereka imbalan, mereka akan melaksanakan. Ketika kita tidak memberikan lagi hadiah, mungkin murid kita tidak akan mengerjakannya lagi. Itu disiplinnya yang kedua, alasan motivasi dari yang kedua. Yang ketiga, ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh orang yang orang yang motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini mereka akan bertanya seperti itu. Itu contoh motivasi yang ketiga ini. Dan mereka juga melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Itu dipengaruhi oleh sifat yang internal tadi. Jadi kadang-kala murid kita yang ranking 1 misalkan, mereka akan membuat tugasnya sesuai yang dia inginkan karena dia ingin dihargai, ingin ketika dia itu ketika dia melaksanakan tugas itu bahwa saya pintar. Dengan itu mereka akan mendapat penghargaan dari orang lain. Jadi itu yang bersifat dari internal. Kemudian kira-kira yang di sini dari murid kita yang ada di sini, dari Bapak Ibu semua, 3 motivasi perilaku manusia ini ada tidak di kelas kita masing-masing? Ada. Contoh kalau bisa Ibu beri contoh yang untuk menghindari ketidaknyamanan, itu yang dari ketiga motivasi yang ada itu yang paling terbanyak yang motivasi yang mana? Nomor satu. Karena karena berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi sekarang kita di sini akan minimalisir dari motivasi yang ada ini ke ketidaknyamanan hukuman. Kita akan membuat disiplin budaya, disiplin ini tanpa ada hukuman, dia akan berasal dari diri dia sendiri. Jadi Bapak Ibu, kemudian kita ada yang namanya di kelas ada keyakinan kelas. Jadi di keyakinan kelas ini, mengapa kita harus ada keyakinan kelas? Mengapa kita tidak peraturan kelas saja? Jadi selama ini kita bukan keyakinan kelas yang kita berikan di kelas, tapi yang namanya peraturan kelas. Jadi ibu bapak,
bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, pertanyaannya begini. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor roda 2? Kira-kira kenapa kita ada peraturan tersebut? Kalau kita memakai helm kan pada saat mengendarai motor, berarti kan kita istilahnya ada pengaman lah, safety. Ada pengaman. Baik, kemungkinan jawaban yang anda jawab adalah untuk keselamatan. Iya, itu tujuannya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Itu mungkin jawaban kita semua adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Kalau peraturan itu bisa kita langgar, tapi kalau keyakinan itu dengan kita memakai helm, kita berkeyakinan bahwa dengan berhelm akan membuat diri kita selamat. Nah, kalau peraturan yang kita junjungkan yang tadi itu peraturan memang harus kita memakai helm. Tapi kalau keyakinan kita bukan untuk keselamatan, mungkin kita akan melanggarnya. Kita akan dengan tidak memakai helm, bisa kita dengan menghindari seperti kita sama ini. Juga itulah kenapa keyakinan kelas itu harus ada. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan kelas itu bisa tidak dilaksanakan. Tapi kalau dengan keyakinan kelas, karena murid nanti mungkin dengan keyakinan kelas akan berkeyakinan bahwa dalam kelas akan belajar dengan efektif. Itu mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, dapat lebih rinci dan konkret. Itu keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Nah, yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi dapat kita lihat dengan keyakinan kelas yang telah saya buat di pembelajaran di kelas saya di kelas 6. Jadi ada curah pendapat dengan murid-murid di kelas 6. Jadi Bapak Ibu sudah kita lihat semua, dan tadi ada beberapa dokumen yang dipresentasikan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi prosedur yang harus dipatuhi dalam pembentukan keyakinan kelas itu, yang pertama mempersilahkan murid-murid di kelas untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Nah, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Itu tanpa terkecuali. Itu semua sesuai yang ada di kelas kita. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Nah, misalnya dengan kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kita hindari. Itu kalimat negatif yang harus kita hindari dalam pembentukan keyakinan kelas. Sebaiknya kita ganti dengan kalimat positifnya. Kira-kira kalau kalimat jangan berlari di kelas atau koridor, apa yang bisa kita ganti Bapak Ibu? Contoh kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Kita menghindari
kalimat negatif yang jangan. Nah, jangan ribut. Itu kira-kira kalau kita di kelas bisa kita ganti dengan kalimat positif. Kalau jangan ribut apa Bapak Ibu? Ya. Pelankan suaramu. Kalau diam jangan diam bisa, tapi lebih indahnya kita pelankan suaramu. Itu ketika dia berteriak. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita dapat mendapati bahwa pernyataan yang tertulis mungkin dari murid-murid kita ada yang menemukan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang akan kita bahas. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas termasuk guru dan semua murid. Yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding supaya murid-murid semua warga kelas dapat melihatnya dan mematuhi sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disusun. Selanjutnya pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi di sini ada kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal seperti itu? Itu pertanyaan untuk kita. Kalau seandainya Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tentunya memanggil si Doni, menanyakan kenapa dia melakukan itu. Yang kemudian menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bisa jadi dia tidak bawa bekal makan siang. Tidak bawa bekal makan siang. Itu benar sekali Bu Modia. Nah, jadi Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah untuk usaha terbaik kita, termasuk untuk anak didik kita, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ada 4 kebutuhan dasar kita. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Dan yang keempat adalah kesenangan. Itu juga yang dialami oleh murid kita di kelas. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa sih yang kebutuhan yang dibutuhkan dalam bertahan hidup ini? Yang pertama, ada kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Jadi dia kesehatan. Yang kedua, rumah dan makanan. Jadi dalam kasus Doni tadi, jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membekalinya atau tidak memberi dia bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi Bapak Ibu di kelas, kita juga harus mengidentifikasi murid kita. Ketika murid kita berebut makanan atau dengan alasan dia lapar, makanya di sekolah memfasilitasi mereka untuk memberi kebutuhan yang dia perlukan tersebut. Sehingga apabila kebutuhan yang dia perlukan itu sudah terpenuhi, dia tidak akan melenceng, dia tidak akan melanggar dari apa yang usaha kita.
Jadi dia akan misalkan, makanya kita di sekolah juga harus menanyakan sudah sarapan ketika pagi. Itu adalah supaya kebutuhan untuk bertahan hidup dia itu terpenuhi. Apabila itu sudah terpenuhi, dia tidak akan membuat keributan yang kita yakini sekarang. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, kita misalnya dalam anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Jadi guru di sekolah kita sebagai gurunya di sekolah harus memberi kasih sayang. Ketika cinta dan kasih sayang tidak kita berikan di kelas, maka mereka akan dengan istilahnya caper. Dia akan cari perhatian kepada kita. Nah, bisa jadi anak yang kita sebut dengan broken home, sekolah yang tidak pemenuhan cinta kasih sayangnya di rumah dia sulit dia dapatkan, maka di sekolah dia akan meminta itu. Dia akan meminta perhatian dari kita guru. Maka di sekolah kita harus memberi kebutuhan tersebut supaya muridnya bisa senang kepada gurunya. Nah, kemudian yang selanjutnya kebutuhan kebebasan. Ya, ketika dia juga ingin kebebasan. Kita di sekolah biasanya di kelas melihat anak-anak yang ingin bebas. Dia ketika kita memberi materi pelajaran, dia akan seenaknya dia akan bisa jadi dengan bertengkar atau dia akan seyogyanya kita di kelas. Ya, anak-anak biasanya apa Bapak Ibu? Leluasa mengerjakan apa di kelas. Itu dia berarti belum terpenuhinya kebebasan. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai guru? Kita harus memiliki kemampuan atau kita harus dalam pembelajaran itu menciptakan pembelajaran yang mengkoordinir anak untuk kebebasan. Misalnya strateginya diubah, metodenya bervariasi. Itu untuk kebebasan anak. Jadi mereka bebas, tapi dalam kontrol kita. Itu yang ketiga ya. Bapak Ibu, yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Itu yang biasanya ada di kelas kita untuk murid. Jadi di sini juga anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, dan suka melucu dan juga menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Itu di kelas juga mungkin bila kita lihat kasus yang tadi di atas, Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng. Nah, karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Makanya kita di kelas juga harus memfasilitasi murid-murid yang mungkin kesenangannya belum terpenuhi di luar. Makanya kita harus membuat permainan mungkin di kelas, pembelajarannya berbasis permainan, dan juga ice breaking yang biasanya kita lakukan di kelas. Jadi semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara.
Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Nah, semua murid yang tingkah begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Makanya kita adanya ekstrakurikuler mungkin untuk anak-anak untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh murid kita. Pemenuhan dasarnya yang 4 ini. Apabila keempatnya sudah terpenuhi, maka insya Allah murid kita akan sesuai yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Itu kebanyakan yang ada di murid kita. Maka sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Jadi kita rangkul anak-anaknya. Nah, dan dia memisahkan diri, itu tandanya kita bisa lihat bahwa mereka lagi membutuhkan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, jadi di sini ada ya satu kasus ibu bapak, Lisa dan Hana dipanggil ke ruang ibu guru. Nah, ibu kepala sekolah. Nah, kemudian ibu kepala sekolah ini mendapat pengaduan dari Ibunda Tisa, bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Itu yang kasusnya. Jadi bila kita sebagai guru, penerapan disiplin apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk kasus yang tadi? Kita memanggil muridnya dengan kita memberi dia hukuman atau bagaimana? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Menasehati, bagus Ibu. Kita kan menasehati muridnya dulu. Selanjutnya Bapak Ibu, ada posisi kontrol kita guru di sekolah. Ada yang pertama ada posisi kontrol sebagai penghukum. Itu posisi kontrol kita guru. Yang pertama ada penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata biasanya patuhi aturan saya atau awas. Nah, kemudian ada kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Bapak Ibu, kita di sini apa pernah posisi yang seperti ini? Mudah-mudahan setelah ini. Biasanya guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Itu cara dia, cara guru. Gak ada cara dari murid-murid dari kita. Itu adalah posisi kontrol. Mudah-mudahan kita di sini tidak ada yang seperti itu. Posisi kontrol yang hukum yang pertama adalah hukum. Yang kedua ada posisi pembuat orang merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat orang merasa bersalah juga akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau merendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti misalnya contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya?
Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itu posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Jadi kita sebagai guru membuat posisi muridnya merasa bersalah. Sehingga dia akan tahu tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Mungkin mereka setelah itu akan menyadari sendiri tanpa kita. Maka posisi pembuat orang merasa bersalah ini satu tingkatan lebih baik daripada yang tadi, penghukum. Kemudian selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ternyata ada positif, ada negatifnya juga. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata biasanya, ayo bantulah demi bapak, demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini atau ibu selama ini. Jadi kita merangkul muridnya supaya bisa bersahabat dengan kita. Jadi hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Itu ketika kita tidak lagi memperlakukan mereka sebagai teman. Mungkin muridnya juga merasa bersalah, merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Dia nggak mau, berarti guru yang memperlakukan dia sebagai teman saja, dia akan mendengarkan. Ketika guru yang lain tidak melaksanakan seperti itu, maka mereka tidak akan menghargainya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Mungkin ini posisi yang lebih menguntungkan juga kepada kita, supaya kita sebagai guru di sini juga harus berusaha merangkul mereka sebagai teman, sehingga kata-kata mereka atau murid yang berpikir bahwa hanya kepada sebagian guru saja yang akan mereka patuhi, ternyata karena gurunya bersifat sebagai posisi kontrol teman, maka akan semua dia menganggap bahwa gurunya adalah sebagai teman. Kemudian Bapak Ibu, posisi kontrol. Jadi monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dalam hal di sini adalah orang-orang yang kita awasi adalah murid kita. Jadi pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ini lebih kepada peraturan sekolah. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan diajukan seseorang pemantau ini biasanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu yang dilakukan oleh seorang pemantau. Jadi seorang pemantau ini mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Juga posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer. Jadi posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuai bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Dia mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh muridnya. Jadi murid di sini menyampaikan mengapa dia melaksanakan itu,
dan bagaimana konsekuensi yang harus dia jalani dari yang dia dapatkan, yang dia laksanakan. Ketika peraturannya dia langgar, konsekuensinya dia dapat menemukan sendiri dari gurunya sebagai manajernya. Dia akan memberi soal-soal pemantik. Dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswanya untuk mendapatkan konsekuensi yang akan dia dapatkan. Jadi di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi seorang manajer ini akan berkata biasanya apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas yang telah kita tetapkan yang tadi. Posisi kontrol ini juga dengan pertanyaan apa kamu meyakininya, jika kamu meyakininya apa kamu bersedia memperbaikinya. Jadi kita memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya dengan apa yang dia rencanakan. Kemudian tugas seorang manajer ini bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, bukan kita memisahkan murid, kita tarik anaknya, kita bawa keluar, kita pisahkan. Misal konsekuensinya dia bermain di kelas, kita pisahkan, dia keluar. Sementara yang lain masih ikut belajar, dia diasingkan. Itu bukan begitu kalau untuk posisi manajer ini. Jadi posisi manajer ini mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik. Jadi kita panggil muridnya, kita tanyakan kenapa dia berbuat begitu, dan juga berani dia mengambil resiko dari apa yang dia langgar, sehingga ketika dia kembali ke kelompoknya, ke kelas, dia akan berbuat lebih baik lagi. Berikut ini adalah penerapan posisi kontrol. Jadi di sini Bapak Ibu ada kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Apa yang akan dilakukan pada Adi yang terlambat hadir di sekolah sesuai dengan 5 posisi kontrol yang tadi. Yang pertama Bapak Ibu lihat, yang pertama untuk penghukum. Jadi penghukum di sini biasanya nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari telunjuk menunjuk-nunjuk, menghardik. Itu untuk penghukum. Semoga kita tidak ada di sini. Jadi ada yang contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Itu biasanya untuk penghukum. Dia dengan mata melotot, dengan menunjuk-nunjuk. Jadi di sini bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kira-kira Bapak Ibu takut, ya kan? Takut kepada gurunya. Akibatnya apa? Akibatnya kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk mereka tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru akan mengores kendaraan tersebut dengan paku, atau dia kempeskan ban Honda atau sepeda motor yang kita bawa. Itu mungkin kasusnya untuk penghukum ini. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai guru menghindari sebagai penghukum. Insyaallah bisa Ibu Bapak ya. Kemudian apa yang terjadi dengan kasus yang tadi untuk membuat orang merasa bersalah? Jadi nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya biasa merapat pada anak lesu. Itu ada kata-katanya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi di sini bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara yang ini? Dia merasa bersalah, dia tidak akan
balik menyerang kita kemungkinan. Dia akibatnya apa yang dari murid ini akan merasa bersalah, merasa telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi di sini murid tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum yang tadi, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Itu untuk menghukum. Murid tertekan seperti inilah, tiba-tiba bisa meletup amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Untuk membuat orang merasa bersalah. Kasusnya yang tadi untuk Adi adalah ini. Nadanya agak sedikit memelas ibu bapak ya. Kemudian sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Itu biasanya kepada teman. Dia kalau datang terlambat, dengan gaya dia tergopoh-gopoh, begitu datang ke sekolah dia dapat teman. Dia mungkin tidak akan merasa dia akan dihukum. Dia akan tidak takut untuk terlambat, tapi merasa dia ada temannya untuk dia di sekolah ada temannya untuk mengatakan alasannya kenapa dia bisa terlambat. Jadi di sini bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini. Nah di sini ada Adi, ayolah bagaimana sih kamu, kemarin kamu sudah janji ke bapak atau ibu, kenapa terlambat lagi? Nah, jadi sambil tertawa ringan, di gurunya tidak marah-marah, tidak menunjuk-nunjuk seperti yang tadi. Nah, jadi sambil senyum-senyum, guru akan menanyakan alasan kenapa dia terlambat. Mungkin bagaimana perasaan murid yang sikap seperti ini. Kira-kira bapak ibu yang menemukan murid yang seperti ini ketika terlambat, bagaimana perasaannya kalau kita berbuat seperti ini? Senang. Jadi akibatnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positifnya. Hanya saja ada juga sisi negatifnya. Nah, di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru yang tersebut. Nah, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Akibat dari posisi teman, Adi hanya berbuat bila sesuatu guru itu yang menyuruhnya saja. Nah, ketika guru lain tidak memperlakukan dia sebagai teman, dia akan membangkang atau tidak mematuhinya. Maka kita sebagai guru berusaha untuk menjadikan teman kepada murid kita. Yang terakhir kemudian ada pemantau. Ada bahasa tubuhnya juga. Jadi nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ini biasanya merujuk kepada yang tadi adalah peraturannya. Jadi di sini tahukah gurunya ada mengatakan, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Jadi bisa dia menjawab dengan bahasa yang formal yang tadi. Tahu Pak. Kalau terlambat 15 menit, apa kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi kita sebagai guru menggunakan fakta yang ada dan menggunakan peraturan yang tersedia yang sudah disepakati, sehingga ketika kita menasehati murid yang seperti ini akan menggunakan data dan peraturan yang ada. Jadi akibatnya apa kalau murid kita perlakukan sebagai pemantau ini? Murid memahami sanksi. Pertama, dia akan sanksinya kalau dia melanggar seperti kita tadi. Kalau helmnya kita tidak dipakai akan ada peraturannya, ada sanksinya. Itu. Jadi peraturan di sini salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman itu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dengan mengerjakan tugas. Guru tetap harus
pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu muridnya pemantau ini. Jadi pemantau ini bisa dengan Bapak Ibu memberi sanksinya. Kalau misalnya terlambat tadi 15 menit, kita sebagai mengarahkan dia, konsekuensinya dia harus menambah jam pelajarannya itu setelah pulang sebanyak 15 menit. Dia itu yang harus dia tahu konsekuensinya. Kalau terlambat 15 menit, dia harus mengganti 15 menit juga untuk selanjutnya. Jadi yang terakhir Bapak Ibu ada manajer. Jadi pada nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Di sini ada guru, Aji, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ini lebih kepada posisi manajer ini, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak berkaca pinggang, meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Akan perbuatan murid ataupun bersendagurau menempatkan diri sebagai teman murid. Itu yang untuk ada 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, di dalam posisi kita guru dalam mengontrol posisi kontrol ini ada 5. Mudah-mudahan kita di sini menghindari yang posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Posisi yang harus kita minimalkan. Yang pertama yang pemarah, yang tadi posisi kontrol penghukum. Jangan sedikit muridnya kita hukum. Sementara kita guru juga melanggarnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari 5 posisi kontrol ini, yang mana yang bisa menguntungkan kepada pembelajaran anak, yang berpihak kepada anak sesuai yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian dari sini kita juga ada yang namanya praktek restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata bosen. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi untuk masalahnya sendiri dia bisa mencari solusinya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, restitusi di sini juga ada ciri-cirinya. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang atau memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar minta maaf. Jadi karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan atau menghindari kesalahan. Jadi di sini restitusinya kita kadang-kadang kita menggantikan dengan uang. Kalau kamu tidak membuat PR, kamu harus membayar uangmu misalkan. Itu adalah yang dihindari. Tidak untuk arah ke situ. Itu untuk restitusi yang pertama. Jadi bersifat eksternal ini, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Biasa dengan murid kita akan menyuruh meminta maaf saja tanpa adanya dari dalam diri dia, sehingga dia akan seolah-olah restitusi ini muridnya bisa mengulang
Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Itu memperbaiki hubungan. Di sini memperbaiki hubungan di sini membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi di sini biasanya proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Itu memperbaiki hubungannya. Jadi murid setelah kita melakukan praktek restitusi ini, dia bisa menjalin hubungan kembali dengan teman yang lain. Misalnya kalau dia berkelahi, kita mengajak murid kita untuk merenungi bahwa apa yang dia lakukan itu, kita mengarahkan dia dengan manfaat dari dia lakukan itu apa, kerugiannya apa, sehingga mereka bisa memperbaiki hubungan tersebut dengan teman-temannya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini kita tidak memaksa murid kita, tidak memaksa kamu harus seperti ini, tidak, tapi kita menawarkan solusinya. Kalau kamu mau berbaik, yang bertengkaran tadi, kamu akan seperti apa? Itu untuk restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat ada restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, sama yang tadi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kalau pemenuhan yang tadi, kebutuhan dasar yang empat itu sudah dipenuhi oleh murid, maka kita ajak kembali, kita kaji kembali dia berbuat seperti itu, pemenuhan kebutuhan dasar apa yang belum dia temukan, kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi, sehingga kita sebagai guru bisa memenuhi kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dulu. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakternya, kalau dia melanggar peraturan yang tadi, yang seperti tadi adalah tidak datang sekolah tepat waktu, kita yang kita tawarkan adalah bukan tindakannya dia menerima hukuman, tapi kepada karakternya dia jujur. Yang pertama, karena ketika kita praktek restitusi ini, muridnya ini kita arahkan untuk kita tanyakan kenapa dia bisa terlambat. Jadi kalau dia jujur, dia akan mengatakan kenapa dia sampai terlambat. Nah, itu fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Tapi kalau dia tidak jujur, bisa saja dia akan berbeda-beda alasannya. Tapi kalau kita karakter yang kita bangun, misalnya kejujuran yang tadi, dia akan berkata jujur, sehingga kita dapat memperbaiki kesalahan yang dia langgar. Itu ya kebutuhan yang keenam, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Di sini 3 tahap evaluasi diri. Di sini saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Itu evaluasi diri. Kesalahan yang saya lakukan adalah, biasanya muridnya akan menyadari kesalahan yang dilakukan, sehingga dia bisa mengatakan, ada saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya sebenarnya lelah, saya bicara terlalu cepat. Itu evaluasi diri. Dan besok lagi saya akan, itu kesalahan. Jadi dari kesalahan saya sebenarnya mempunyai informasi yang kamu butuhkan, sehingga besok saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Itu praktek evaluasi dirinya. Kalau saya lelah dan saya bicara terlalu cepat, dia akan menyadari bahwa saya akan bicara lebih lambat. Itu praktek
diskusi yang pernah saya laksanakan kepada murid ini adalah contohnya bisa Bapak Ibu lihat di sini. Icut, sudah tahu belum kenapa ibu guru panggil kemari? Nah, Icut di sekolah sebagai apa, nak? Sebagai murid. Nah, kita sebagai murid tugasnya apa, coba? Belajar. Kira-kira bila tugasnya tidak dikerjakan, boleh tidak? Tidak boleh. Kalau tidak boleh, kenapa tugasnya tidak ikut kerjakan? Kamu pasti punya alasannya. Coba kata-katanya itu. Kenapa nggak mengerjakan tugasnya? Oh, malas diajak main sama temannya. Karena tidak bila tidak mengerjakan tugas. Enggak, Bu. Nah, berarti kita sebagai murid harus mengerjakan tugas yang diberikan ibu guru di sekolah. Nah, itu kira-kira nanti mau jadi orang seperti apa? Cita-citanya nanti kalau udah besar ngapain? Menjadi seperti apa? Jadi dokter, bagus sekali. Kalau ingin jadi sukses atau menjadi dokter, menurut Ibu, apa yang harus kita lakukan mulai dari sekarang? Persiapannya seperti apa? Belajar, tidak banyak main, mengerjakan tugas yang diberikan guru enggak? Ya, harus dikerjakan juga kan? Tapi terjun, terima kasih Jun, ingat semangat belajar, kerjakan tugas yang diberikan ibu guru demi meraih cita-cita. Oke? Perkenalkan saya, nama saya Cukuti Samira. Saya sedang belajar di kelas 6. Saya sangat senang karena sudah diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas. Dan saya berusaha untuk kumpul secepatnya. Sekian, terima kasih. Aisyah, Kocut, kalian tahu kenapa ibu guru panggil kemari? Tadi kalian ibu lihat ribut, berkelahi sampai berkelahi. Ada yang bisa jelaskan kepada ibu apa yang terjadi dan bagaimana kejadiannya? Aisyah? Iya, Koci lepas sapu padaku saat saya duduk. Oh, Kocut melempar sapunya ke Aisyah. Kenapa Kocut lempar sapunya kepada Aisyah? Hari ini jadwal kita mengaku. Saya sudah mengaku. Dia malah asik duduk tidak mau mengaku. Saya kesal. Betul, oke. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tahu kalian bertengkar hari ini, kalian pasti punya alasan apa melakukan hal ini. Tapi sebelumnya, ibu mau tanya, kita sudah sepakati kemarin keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu masih ingat kalian? Ingat. Tadi dari kejadian kita tadi, keyakinan apa yang sudah kalian angkat? Iya, saling menghormati, akan terus berteman dan menghindari perkelahian. Itu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati tapi kalian langgar. Apa kalian bersedia memperbaiki kesalahan kalian itu? Ya, bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan?
ulangi lagi kejadian hari ini? Tidak, Pocut. Kalau begitu, Pocut mau meminta maaf kepada Aisyah. Aisyah mau minta maaf kepada Pocut. Baik, sekarang kalian coba saling memaafkan. Salaman. Ibu mulia. Ya, oke, baik. Terima kasih sudah saling memaafkan. Tapi ingat untuk tetap saling berteman, saling menghormati satu sama lain sehingga kejadian hari ini tidak terulang lagi. Terima kasih, Pocut. Aisyah. Perkenalkan, nama saya Cuputra Humaira dan saya Aisyah Ngalisa. Kami mengaku salah karena bertengkar. Kami merasa senang sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki dengan meminta maaf. Kami akan saling menghormati dan terus berteman baik. Sekian dari kami, terima kasih. Baik Bapak Ibu, itulah implementasi dari budaya positif yang pernah saya lakukan di sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu di sini kita akan melanjutkan seperti yang sudah kita pelajari hari ini, bahwa kita melaksanakan posisi kontrol kita kepada muridnya. Kita menghindari yang posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Mudah-mudahan kita meminimalisir itu sehingga pembelajaran yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, kita sebagai menuntun anak, bukan menuntut, akan tercapai adanya. Mudah-mudahan tugas kita sebagai guru di sini dapat kita pertanggungjawabkan kepada murid, mendidik murid kita menjadi murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, yang mana pembelajarannya sebagai merdeka belajar. Mudah-mudahan dari sini akan jadi guru yang seperti itu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.